Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, selamat pagi. Oma, opa, om, tante, adik-adik yang menyaksikan, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam Hikmat Pagi. Tapi kali ini edisi spesial, ya, pakai telur, ya. Ini telurnya bukan ya. Ini bukan edisi spesial pakai telur, tapi edisi spesial keluarga bersama kami keluarga Peter Dipo Hidayat. Betul ya, keluarganya Peter Dipo Hidayat ya? Nggak ketukar kan ya? Oke, ya. Kita bersyukur hari ini bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang tidak berubah, ya. Kasihnya nggak berubah, kesetiaannya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, dan itu membawa kita pada satu titik hari ini di mana kita bisa bersama-sama melayani di dalam Hikmat Pagi. Ya, kita akan sama-sama pujikan lagu ini bersama-sama. Kami undang Bapak Ibu yang ada di rumah bisa ngikutin ya sama-sama. Kita akan pujikan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Noel. Tuhan Yesus tidak berubah, kebaikannya tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mami. Tuhan Yesus tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang tidak berubah, yang selalu mengasihi kami setiap hari. Tuhan, saat ini, di pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kiranya pimpin kami bisa menjadi anak yang taat, anak yang mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang anak laki-laki kecil mengeluh kepada ibunya tentang teman bermainnya bernama Jerry. Kata anak laki-laki itu, "Jerry sering melukaiku." Si ibu segera berdiri, mengambil timbangan dan beberapa kotak kayu mainan anaknya. "Sekarang dengarkan," kata ibu. "Kita akan bermain. Pertama-tama, kita akan meletakkan sebuah kotak kayu di timbangan bagian kiri untuk setiap kesalahan Jerry. Ayo, beritahu ibu satu persatu kesalahan Jerry." Dalam sekejap mata, sang anak laki-laki menyebutkan semua kesalahan temannya yang bernama Jerry. Sang ibu tidak lupa memasukkan kotak kayu ke timbangan. Tak lama kemudian, sang anak laki-laki terdiam sambil berusaha terus berpikir, lalu berkata kepada ibunya, "Sudah tidak ada lagi kesalahan Jerry padaku. Sekarang beritahu ibu satu persatu kebaikan Jerry kepadamu, nak. Mungkin dia pernah memboncengimu dengan sepedanya." Ibu akan memasukkan kotak kayu ke timbangan bagian kanan untuk setiap kebaikan Jerry. Anak itu mengakui Jerry telah melakukan contoh kebaikan yang disebutkan ibunya tadi. Kemudian sang anak laki-laki mulai menyebutkan kebaikan-kebaikan Jerry lainnya. Sang ibu terus mengambil kotak kayu dan memasukkannya ke dalam timbangan bagi kebaikan-kebaikan Jerry. Sang ibu terus memainkan permainan itu sampai akhirnya sisi timbangan bagian kanan selesai. Anaknya pun melihat bahwa timbangan bagian kanan
menjadi jauh lebih berat daripada bagian kiri. Lihatlah nak, kata si ibu, kebaikan Jerry ternyata lebih banyak daripada kesalahannya. Ibu bapak jemaat yang terkasih, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita adalah panggilan hidup semua pengikut Yesus Kristus. Yesus memerintahkan kita untuk menjalani hidup seturut dengan jalannya. Jalan hidup Kristus adalah hidup menuju kebenaran. Rasul Paulus menjabarkan dengan sangat mendetail tentang cara hidup yang sesuai dengan jalan hidup Kristus. Tulisan Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 1-21 ingin mengingatkan kita tentang banyak hal yang patut diperhatikan. Pertama, kita harus hidup dalam kasih, baik kepada Allah dan sesama. Kedua, kita harus menjauhi perbuatan yang merusak citra kita sebagai ciptaan yang paling mulia. Contohnya, kita tidak berkata-kata kotor, tidak menyembah berhala, tidak gampang disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar. Ketika kita tahu melakukan yang benar, maka saat itulah kita disebut manusia yang arif, manusia yang bijaksana. Manusia yang arif atau bijaksana mampu melakukan tindakan yang tepat dimanapun ia berada. Tidak seperti orang yang mabuk oleh anggur. Ia tidak dapat mengendalikan emosi dan pikirannya, sehingga tindakannya seringkali sangat memalukan, ngoceh, dan tertidur di sembarang tempat. Tidak demikian halnya dengan orang arif. Ia tahu bagaimana menempatkan diri dan bertindak pada saat dan tempat yang tepat. Demikian juga halnya dengan yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia selalu tahu melakukan yang benar di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Saat menghadapi emosi anaknya, kearifan si ibu tersebut juga pada akhirnya membawa sang anak pada kebenaran dan kasih. Arif atau bijaksana merupakan karakter yang perlu selalu dilatih. Bertindak arif adalah bertindak dengan menggunakan hati dan mengandalkan hikmat Tuhan. Dengan demikian, kita dapat mengisi waktu yang singkat ini dengan sepenuhnya demi melakukan kehendak Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah firman yang hari ini kita boleh dengarkan sama-sama. Mari kita terus menjalani hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang arif, yang bijak, yang hidup di dalam jalan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang taat, karena itulah yang akan menyukakan hati Tuhan. Mari kita sama-sama menutup hari ini, hikmat pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, mohon kekuatan Tuhan untuk kami boleh terus berjalan di dalam kuat kuasa-Mu, boleh berjalan dalam ketaatan, karena seringkali kami ingin, kami rindu, tetapi kami gagal untuk melakukannya. Mohon kekuatan dari Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan, dan mohon sukacita dari Tuhan memenuhi setiap kami di dalam melakukan semuanya ini, melakukan kehidupan yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Berikan kami hati yang arif, hati yang bijaksana, sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang bagi sekitar kami. Dan pada akhirnya kami boleh mampu memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah hikmat pagi edisi spesial hari ini bersama keluarga Peter. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sampai jumpa.